Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan sekian banyak nikmat, termasuk diantaranya adalah pagi hari ini kita berkesempatan untuk bersilaturahim, yang mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari silaturahim kita pada pagi hari ini. Yang kedua, kita juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lamanya pandemi yang kita alami. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan kita secara umum, dan tentu tidak akan bermakna waktu ini kecuali benar-benar kita manfaatkan sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya yang diminta oleh seorang hamba ketika telah kehabisan waktu adalah minta diperpanjang waktunya semata-mata dalam rangka untuk bisa beramal saleh. Qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ketika kematian telah menghampiri salah seorang di antara manusia, permintaan mereka adalah rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan kehidupanku, yang aku ingin beramal apa yang dulu aku tinggalkan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, undurkan barang sebentar kematianku agar aku bisa beramal saleh. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Oleh karena itulah, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, di antara perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyanyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Lianna idha'atal waqti taqta'uka 'anillah wa 'anil akhirah. Karena di dalam menyanyiakan waktu itu memutuskan Anda dari Allah dan kampung akhirat. Wa amal maut yaqta'uka 'anid dunya. Adapun kematian memutuskan kalian dari dunia. Kehilangan Allah dan kehilangan mendapatkan jannah di kampung akhirat tidak akan bisa ditambal dengan apapun yang dimiliki oleh manusia dari perkara dunia ini. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan hakiki kecuali orang yang mereka hatinya bersama Allah, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu, dunia sebanyak apapun yang di tangan dia tidak akan bisa menggantikan kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mereka bersepakat bahwa
yang dicari oleh semua orang tanpa kecuali dalam kehidupannya adalah kebahagiaan. Akan tapi kebahagiaan yang hakiki ini tidak akan bisa pernah didapatkan kecuali orang yang hatinya mengenal Allah dan merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkata salah seorang salaf, beliau mengatakan, masakin ahli dunia yang benar-benar dikatakan orang yang miskin dari kalangan ahli dunia bukan orang yang mereka tidak punya perabot kehidupan, tapi orang yang dikatakan betul miskin dari kalangan ahli dunia adalah kharaju minad dunya walam yadhuqu atyaba ma fiha. Ini orang yang mereka sampai matinya, sampai keluar dari dunia, ini sampai matinya itu dia tidak pernah merasakan sesuatu yang paling lezat. Padahal seluruh orang hidup mereka mengejar kelezatan. Ketika ditanyakan apa itu yang dikatakan paling lezat itu, ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bi liqa'illah. Hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, dan yaitu hati yang merasa nyaman bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka hatinya tidak mengenal Allah dan tidak bisa merasa nyaman bersanding dengan Allah, seluruh apa yang dimiliki dari perkara dunia tidak akan pernah bisa mengantarkan dia betul-betul merasakan kebahagiaan yang hakiki. Apakah nggak bisa senang dan merasakan lezat? Bisa, tapi sesaat. Bahkan kemaksiatan pun juga mewariskan kelezatan, tapi bukan kebahagiaan. Dan sifatnya semuanya sesaat. Orang yang betul-betul bahagia hakiki, langgeng, dan semakin merasakan lezatnya kebahagiaan ini hanya pada orang yang mereka hatinya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hatinya merasa nyaman, tenang, tentram bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehilangan Allah dan kehilangan kampung akhirat tidak bisa digantikan dengan apapun. Adapun kematian memutuskan kita dari dunia dan seisinya. Tetapi kalau seorang mukmin yang mengenal Allah, dia mendapatkan ganti yang menggantikan jutaan kali lipat dari dunia, yaitu jannah dan keridhaan Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, waktu kita yang tersisa tidak akan memiliki makna kecuali apabila betul-betul kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Nabi ketika ditanya, "Ayyul mu'min aqyas?" Mukmin yang cerdas itu yang kayak apa ya Rasulullah? Nabi katakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum ba'dal mauti istidadan." Atau kama qala. Yang dikatakan mukmin yang cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling bagus, yang paling mantap persiapannya untuk menghadapi pasca kematian. Mengingat kematian itu bukan membuat orang pesimis dan lungkrah, lesu, loyo, enggak produktif. Justru enggak. Justru kebalikannya. Orang yang banyak mengingat kematian itu, dia akan sangat maksimal dan akan sangat produktif dalam kehidupannya. Sehingga Al-Imam At-Taqwa, beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral maut
ukrima bitsalas. Barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, Allah akan muliakan dia dengan 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, nasyatul ibadah. Dia akan semangat, gesit, bergairah dalam melaksanakan amal ibadah. Apa kaitan antara gairah, gesit, semangat menunaikan amal ibadah dengan yaitu mengingat kematian? Orang yang tahu bahwa kematian itu datangnya sewaktu-waktu, mendadak, enggak memberikan kabar kepastian tanggal berapa mau dicabut nyawanya. Dan orang yang tahu bahwa kematian itu memutuskan kesempatan beramal. Sudah tidak lagi punya kesempatan beramal. Habis waktunya, sudah tutup buku. Dan dia tahu bahwa satu-satunya yang dibawa untuk mati itu hanya amal. Harta sebanyak apapun, kedudukan setinggi apapun, jabatan sehebat apapun, semuanya melangkrak, ditinggal semuanya. Orang yang mereka emasnya berbalok-balok, ditumpuk sampai di gudang berbalok-balok, mati ya ditinggal, melangkrak. Maka orang yang tahu seperti ini, dengan mengingat kematian, dia akan memiliki semangat yang tinggi, supaya ketika kematian datang mendadak menjemput dia sudah siap. Amalnya sudah dia siapkan, bekalnya sudah dia siapkan. Demikian juga kata beliau, yang kedua surah At-Taubah. Orang yang mereka banyak mengingat kematian itu, dia akan segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kematiannya mendahului taubatnya. Karena dosa yang belum dia taubati, ya tahta masyiatillah, kemungkinan di antara kemungkinan terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tidak menghendaki untuk mengampunkan. Maka orang yang mereka senantiasa mengingat kematian akan segera bertaubat, jangan sampai kematiannya mendahului ini taubatnya. Dia tidak akan tunda-tunda. Dan qanaatul qalbi, hatinya akan qanaah. Karena masih orang kok rakus sekali dengan berdoa dengan dunia, ya karena diantaranya dia kayak mau hidup 1000 tahun lagi. Dia kayak masih mau hidup sepanjang ini panjang zaman, sehingga rancangan dunianya itu bertarget-target. Dia punya target, ini sekian banyak target tentang dunianya. Enggak qanaah dengan pemberian Allah Ta'ala. Ikhwan billah, ini ketika orang mereka banyak mengingat kematian, maka yang paling cerdas kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum ba'dal mauti istidadan, dan orang yang mereka paling bagus persiapannya untuk menghadapi pasca kematian. Oleh karena itu waktu kita ini yang tersia ini tidak akan ada manfaatnya kecuali apabila kita memang kita isi sebagai bentuk persiapan menghadap Allah, yang Allah ingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah Anda akan datangnya hari saat nanti Anda dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang ada tinggal pertanggungjawaban amal. Semua perkara dunia telah kita lepas, yang ada tinggal pertanggungjawaban amal. Yang ketiga, ikhwatibillah, pada pagi hari ini kita akan sedikit berbicara berkaitan dengan tema bahwa dakwah itu kebutuhan kita semua. Ya, kebutuhan kita yang
berdakwah, kebutuhan yang didakwahi, kebutuhan semuanya membutuhkan dakwah. Dan apa itu hakikat dakwah? Ini tentu yang perlu kita perjelas dulu. Dakwah itu bukan sekedar ceramah, dan dakwah itu bukan sekedar ngajak-ajak, tapi dakwah itu adalah amaliyah, seruan, kegiatan yang intisarinya adalah ikhrajun nas minadz-dzulumati ilan nur, dalam rangka untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Dan Allah itulah walinya orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan kaum mukminin dari segala macam bentuk kegelapan kepada cahaya. Zulumat jamak berbagai macam bentuk kegelapan syirik, kufur, bid'ah, maksiat, dan segala macam bentuk penyimpangan, semuanya adalah zulumat. Ilan nur, yaitu kepada cahaya Islam. Yang cahaya Islam itu adalah cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan. Inilah hakikat dakwah yang harus ditunaikan. Kalau hanya merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, belum tentu bernilai hakikat dakwah. Ada yang memindah dari gelap ke gelap, atau bahkan memindah dari gelap ke gelap gulita. Tadinya ahli maksiat, tukang mendem, tukang judi, mateni wong, kegiatannya pokoknya dunia gelap. Didakwahi prospek, masya Allah jadi, sampai jubahan, jenggotan, udeng-udengan. Tapi sekarang jadi aktivis kubur, belusukan ke kubur-kubur, dan bangga dengan ya ini bisa mengunjungi kubur sak Nusantara. Ini namanya mengangkat dari maksiat ke syirik, dari gelap ke gelap gulita. Dan itu bukan dakwah Islam yang diinginkan. Harusnya dakwah itu memindah dari maksiat ke taat, dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, sehingga betul-betul dia pindah ke cahaya, dari gelap kepada cahaya. Ini hakikat dakwah. Kemudian kenapa sih kita ini kok butuh dakwah? Iya, kita bisa buat poin-poin. Poin pertama, kenapa kita butuh dakwah? Ya karena manusia itu begitu lahir ceprot ke dunia, itu sudah dihadapkan kepada musuh yang siap untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis dan para pasukannya, syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun. Syaitan itu musuh bagi kalian. Dan iblis sudah terang-terangan menegaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, iblis bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan Allah, ya Allah, benar-benar aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Iblis akan menjadi para quta'ut thariq, para pembegal orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Dan iblis telah menyiapkan segala macam bentuk strategi, dan pengalamannya sudah super. Jam terbangnya sudah jutaan tahun.
Yang iblis katakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata iblis, kemudian benar-benar akan aku datangi dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Kesimpulannya, ya Allah, target iblis, engkau tidak akan dapatkan kebanyakan manusia bersyukur alias kebanyakan manusia kufur. Di antara penjelasan para salaf, apa yang dikatakan iblis akan mendatangi dari arah depan, belakang, kanan, kiri, iblis akan membuat manusia betul-betul blank, lupa dengan perkara akhirat. Sehingga in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Hidup itu ya nang dunia ini aja, mati urip yes, sudah sekali ini aja. Kalau orang sudah tidak punya rasa pertanggungjawaban akan kehidupan kampung akhirat, ya sudah, terjun bebas di dunia ini, dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Yang penting dia keturutan dan punya kemampuan dan puas hawa nafsunya. Ini ketika orang tidak punya keyakinan tentang yaumul akhir. Gak akan ada pertanggungjawaban. Kalau hanya manusia yang nuntut di dunia bisa indah-indah, maka peraturan manusia itu disepakati kayak apa itu bisa diindah-indah, bisa diikaikuk, bisa ditekak-tekuk, bisa diiga-iguh, wong sing nggawe ya padha. Tapi beda dengan orang punya keyakinan tentang yaumul akhir. Amr ibn al-As sangat tertarik dengan Islam itu, diantaranya adalah keyakinan tentang yaumul akhir. Ini keadilan yang betul-betul adil. Dia dialog dengan teman-temannya. Kita dengan orang Romawi itu kalau dilihat dari sisi akhlak itu masih genah wong Arab. Dalam memuliakan tamu, dalam menjaga ini tamu, dan berbagai macam hal, termasuk menjaga keturunan, sehingga jauh dari perzinaan. Turunan orang Arab mereka hafalkan, mereka hafal rentetan keturunan mereka sampai sekarang. Mereka sangat menjaga ini nasab keturunan, dan ini juga menjaga dari perilaku perzinaan. Romawi banyak perzinaan, tidak menjaga keturunan. Secara akhlak baik orang Arab, tapi kata Amr, coba lihat kita dengan mereka mewah mana kehidupannya? Mewah orang Romawi, lebih enak orang Romawi, kecukupan serba lebih kecukupan orang Romawi. Ini enggak fair, ini enggak adil. Maka begitu Islam mengajarkan iman kepada yaumul akhir, ini keadilan yang betul-betul hakiki. Karena tidak akan ada perbuatan yang lepas begitu saja. Yang Allah katakan diantaranya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Jangan kamu sangka Allah lupa dengan perbuatannya orang yang zalim. Seandainya orang zalim itu ditunda, belum segera mendapatkan hukuman, itu bukan berarti lolos, bukan berarti selamat, tapi itu hanya menunggu waktu yang nanti dia akan melihat suasana mata mereka terbelalak, baik di dunia maupun di akhirat. Allah tidak akan membiarkan kezaliman tanpa ada balasan. Kalau seperti itu, baru seorang muslim dengan keyakinan itu betul-betul tidak akan pernah merasa amalnya itu yang sia-sia. Dilihat orang, gak dilihat orang, kecil atau besar, dia yakin ada yaumul akhir yang semua amal dia terekap, tercatat.
Sehingga betul-betul dia akan memiliki gairah amal yang besar. Maka iblis bagaimana caranya membuat manusia itu dia tidak ada keyakinan tentang yaumul akhir, sehingga bisa bebas manusia berbuat apa yang dia inginkan tanpa kendali. Yang kedua, bagaimana membuat manusia itu tergila-gila dengan dunia, sehingga benar-benar mereka hidupnya itu hanya dunia oriented, ngen-ngennya itu hanya dunia. Terbesar perkaranya itu adalah dunia. Ini yang Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu perkara terbesar kami. Dan dunia itu sifatnya itu kayak ngombe banyu laut, tambah banyak tambah ngelak. Dunia itu sifatnya ngawi-awi, sehingga tambah kenceng dikejar, ngetipleng, sampai nanti dia nyemplung kubur, dunia bablas sampai waktu yang Allah tentukan. Dianya tinggal pertanggungjawaban amal yang dia lakukan. Kecilik, membuat orang kecilik, tertipu. Semua janji-janji dunia itu fata morgana. Apa itu ikhwan fata morgana? Fata morgana apa? Ya, janji palsu. Fata morgana itu dari kejauhan kayak air ngimplah bagi orang yang kehausan, panas yang ngentang-ngentang itu orang haus. Terus pemandangan dari kejauhan itu kayak air ngimplah-ngimplah gitu, sehingga kayak ngawi-awi. Dia kejar sampai tempatnya nggak ada apa-apa, kecilik, akhirnya kecilik. Dunia gitu. Orang bayangkan semua yang dijanjikan dunia itu akan membuat dia mulia, bahagia, menyenangkan, hidupnya serba mimpi yang macam-macam, yang indah-indah. Nek kue suguh, nek kue sugih, nek kue dadi pejabat, nek kue dadi wong terkenal, dan seterusnya. Itu di awe-awe dijanji-janjikan, dikhayal-khayalkan, ngimpi-ngimpi, sehingga untuk meraihnya itu direwangi, ngorbankan segala macam, dikorbankan. Bahkan kalau perlu agama dikorbankan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia. Tapi kalau sudah kecekel, hilang semua yang terbayang, dibayangkan dulu itu nggak ada, hilang. Dadi wong sugih ya biasa, dadi pejabat ya kok ngono, dadi wong terkenal ya malah kadang rekoso. Apa yang dulu dibayang-bayangkan itu semuanya lenyap. Tapi dia sudah babak bundas ngejar dunia, dan kadang dia belum dapat yang dia kejar, sudah nyemplung kuburan duluan, habis waktunya, sehingga dia dalam keadaan tertipu berat. Kata Ibnu Qayyim, dunia itu perumpamaannya kayak orang yang mengejar dunia itu perumpamaannya kayak ngelangi di pusaran air yang banyak buayanya. Gimana? Berenang di pusaran air sing akeh boyoni. Long di pusaran air gak ada boyonya aja, dia kemungkinan selamatnya kecil, apalagi banyak boyonya, dimplok boyo udah tamat, artinya kecil kemungkinan selamat. Atau yang kedua, kata beliau, tamsilnya kayak dunia itu kayak wanita pelacur. Wanita pelacur, namanya wanita pelacur ya dandan tok. Pelacur ya tugasnya ya dandan otas sadus, ngilang-ngilu, pupuran, pokoknya bagaimana caranya bisa menarik pelanggan. Tapi nggak ada yang namanya pelanggan pelacur itu yang bahagia, nggak ada. Dan nggak ada pelacur setia, itu nggak ada. Pelacur kayak taksi, pokoknya bayar, dilayani, wis rampung, gua udah pisah, urusannya gitu aja. Sehingga nggak ada orang bahagia menikmati pelacur, nggak ada.
Sehingga pencari dunia juga tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan semata-mata dengan dunianya. Kadang-kadang golek dunia nganti ketekuk-tekuk uripnya, babak bundas, yang menikmati dunianya orang lain. Itu duit setor ke bojone, itu duit setor ke bojone, biak-biu, bojone malah selingkuh sama laki-laki lain. Sehingga betul-betul pengejar dunia dalam ancaman ini kerusakan besar. Maka iblis bagaimana menjadikan manusia itu dia tenggelam cita-citanya hanya untuk ngejar dunia. Termasuk orang yang masih punya agama. Kalau hati kita disibukkan dengan dunia, itu ibadahnya ruwet. Sholat aja isinya itu dunia tok. Sehingga sholat dari Allah Akbar sampai salam itu gonta-ganti agenda dunianya itu sampai lali. Sholatnya itu baca apa, hanya lesan yang termimil tapi nggak ada bekasnya di dalam hati. Sehingga sholatnya sholat kopongan, sholat yang kopongan, kotongan, yang kosong dari kekhusyukan. Sehingga sholatnya nggak ada bekasnya apa-apa. Makanya akhirnya sholat maksiat, melakukan dewe-dewe. Nggak ada sambungannya. Yang mestinya kalau kata Allah katakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu benar-benar mencegah pelakunya di perbuatan fahsya dan munkar. Itu mestinya nyambung. Buahnya itu. Tapi ini enggak, salat maksiat semuanya jalan. Yang ketiga, syaitan akan membuat manusia itu kalau sudah urusan ketaatan itu mikirnya ribuan kali, dipikir, yang rotor-rotor rasido nggak jadi. Dan syaitan memberikan bayangan-bayangan berat, kayak dalam riwayat orang mau masuk Islam, kamu mau masuk Islam, mau kamu tinggalkan keyakinan kakek moyang kamu, nanti kamu dicing sama semua manusia. Dibayang-bayangkan ini beratnya. Tetap masuk Islam dia. Terus mau hijrah, juga dibayang-bayangkan kamu mau tinggal tanah airmu, kekayaanmu, segala macammu, dan kamu nanti dapat apa di sana. Sebagaimana orang kalau mau hijrah dari maksiat ke taat, mau meninggalkan pekerjaan haram pindah kepada yang halal. Kamu gajinya saulan 500 juta, terus kamu arep metu dadi kiri, dodol tape atau dodol es dawet, terus kamu nanti melarat, dihinakan oleh manusia, dibayang-bayangkan semua sehingga menjadi berat. Tapi kalau maksiat itu kayak glinding gitu aja, semua bayangan buruk tentang maksiat itu nggak ada. Sehingga ibaratnya kayak batu glinding. Dan di perasaan itu kalau untuk maksiat itu kemudu. Tahu nggak kemudu? Apa? Ndang kudu dilakoni jongkongku selak mati, selak kiamat, mumpung jono kesempatan. Itu kalau maksiat, masya Allah, nyundul perasaan sampai meledak ini dadanya itu, dia bagaimana dang makan perbuatan maksiat. Ini iblis. Kalau antum yang faham agama tidak berdakwah, itu artinya membiarkan manusia itu diuntal iblis, sehingga manusia menjadi korban atau makanan empuk bagi iblis, karena iblis tidak akan kesulitan untuk menyesatkan orang yang tidak paham agama. Yang paling susah bagi iblis itu menyesatkan orang yang paham agama. Yang paham agama. Orang itu kalau nggak paham agama, dalam kondisi apapun bahaya. Orang yang nggak paham agama itu kadang-kadang memang dia nggak punya kecenderungan dengan agama. Belas.
Syaitan akan menjadikan mereka ahlu syahwat, diseret kepada syahwat sehingga mereka bergelimang dengan syahwat. Atau punya semangat beragama tinggi semangatnya tapi nggak paham agama, ini rawan sesat, masuk aliran-aliran sesat. Sehingga yang paling kesulitan itu bagi iblis adalah ketika orang itu faham agama. Maka kata Nabi, mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Sehingga harus kita belajar, dan ilmu kefahaman itu hanya kita dapatkan dengan duduk di majelis ilmu dengan para guru kita yang membimbing kepada pemahaman yang benar. Salah guru juga berbahaya. Salah guru akan bisa menjadi kita sesat, karena al ilmu dinun, ilmu itu agama. Agama Anda kayak apa, keyakinan Anda kayak apa, ibadah Anda kayak apa, akhlak Anda kayak apa, tergantung ilmu yang kita miliki, dan ilmu kita tergantung guru yang kita ambil ilmunya. Guru dalam bentuk ustadz yang kita simak pelajarannya, atau buku-buku yang kita baca. Maka tidak boleh sembarangan membaca buku, dan tidak boleh sembarangan dia mengambil ilmu dari penceramah yang gak genah. Apalagi di zaman kita, ya ini zaman medsos, zaman YouTube, semua ustadz ada di situ, dari ustadz yang paling sesat sampai ustadz yang paling lurus ada di situ semuanya. Kalau kita tidak selektif dan tidak minta bimbingan dari ustadz yang mengarahkan kita, kita bisa kena syubhat dan bisa rusak ini agama kita. Kita berdakwah karena satu tadi, karena manusia itu begitu lahir sudah dihadapkan dengan musuh yang nyata, yaitu iblis dan syaitan. Yang kedua, kenapa kita ini butuh dakwah? Ya, karena kita ini terlahir dalam keadaan bodoh. Kita ini lam yulad aliman. Kita ini dilahirkan bukan dalam keadaan pintar. Kita ini terlahir dalam keadaan bodoh. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Dan ilmu itu didapatkan dengan cara ditalkinkan. Bagaimana urusan dunia juga kita tahu macam-macam itu ya ditalkin. Waktu kita kecil dimong sama orang tua kita atau yang ngomong kita, ya ditunjukkan satu persatu. Sendok, piring, sego, lauk, banyu, panas, adem, sampai kita kenal semuanya apa yang kita di sekitar kita itu dengan ditalkin. Agama juga butuh ditalkinkan. Dan kalau kita ini tidak dakwah, maka artinya kita membiarkan manusia itu dia bodoh sampai tuwek. Memang kalau nggak diajari agama ya nggak tahu, ya nggak paham. Sehingga orang yang nggak tahu agama kalau bicara ya kenone, wong namanya dia nggak punya ilmunya, ya apa yang dia miliki yang dia keluarkan. Dan kebodohan ini pintu terbesar kerusakan. Kata Ibnu Qayyim, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dhararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhra fa wa natijah. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah akar segala kerusakan. Baik itu syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, dan semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada, semua itu berakar dari kebodohan. Dan semua malapetaka yang dijumpai oleh seorang hamba di dunia maupun di akhirat, itu semuanya adalah buah daripada kebodohan. Urusan dunia bodoh juga mencelakakan, apalagi urusan akhirat.
Dan Allah telah ceritakan banyak dampak-dampak buruk daripada kebodohan. Bagaimana mereka tenggelam dalam syirik, juga karena kebodohan mereka, tenggelam dalam moralitas yang rusak juga karena kebodohan mereka. Dakwah ini adalah dalam rangka untuk raful jahl. Maka Imam Ahmad ketika ditanya tentang keutamaan pelajari ilmu, belajar ilmu la ta'dilu syai'. Keutamaan ilmu, juga keutamaan belajar ilmu itu tidak ada yang menandingi. Kapan itu? Apabila niatnya benar. Apa niat yang benar dalam thalabul ilmi? Pertama, dalam rangka untuk kita bisa beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan benar. Yang kedua, raf'ul jahl. Jadi raf'ul jahl an nafsi wa an ghairi. Mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Ini niat yang harus kita niatkan ketika kita belajar ilmu. Bagaimana kita mengangkat kebodohan kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Dan bagaimana kita nanti bisa ikut juga mengangkat kebodohan orang lain sehingga orang lain itu tahu tentang jalan yang benar. Sehingga kalau kita tidak berdakwah, artinya kita membiarkan manusia ini tetap dalam keadaan bodoh, sehingga tidak menyembah Allah atau menyembah Allah dengan cara yang salah, tidak mengetahui jalan yang benar, jalannya ya morak-marik, nyasak-nyasak nggak karuan. Maka dakwah merupakan kebutuhan. Kalau Anda tidak berdakwah, ya Anda berarti membiarkan Anda punya saham manusia semuanya tetap dalam keadaan yakni bodoh. Kemudian manusia ini yang keberapa ketika kenapa kita mesti berdakwah? Manusia ini memang Allah istimewakan dengan akal. Manusia ini memang Allah istimewakan dengan akal. Dengan akal itu betul-betul manusia menjadi makhluk yang unik, yang canggih, yang Masya Allah. Tapi bagaimanapun hebatnya manusia, dengan akal yang dimilikinya itu, akal itu kayak manusianya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam keadaan dhaif, lemah semuanya, termasuk akalnya. Akal manusia ini lemah dan terbatas. Apa diantara kelemahan akal manusia? Ya diantaranya satu, jangkauan akal itu sangat terbatas. Jangkauan akal itu sangat terbatas. Dan akal itu hebat itu kalau dia bekerja pada wilayahnya. Dan ketika dia tidak bekerja, dan ketika dia bekerja bukan pada wilayahnya, itu akan hancur. Profesor nuklir itu kalau suruh bicara nuklir dan praktek berkaitan dengan pembuatan nuklir, hasilnya akan hidapi. Tapi kalau profesor nuklir itu antum suruh macul di Tegal, bakal diguyu karo Pak Tani orang sekolah SD saja kalah, katanya profesor goblok kayak gitu. Ya memang dia bukan bidangnya. Akal manusia ini hebat itu kalau pada posisinya, kerja pada wilayahnya. Kalau akal itu kemudian dia dibebani di luar kemampuannya, ya bonyok. Antum kekuatannya sudah terbatas. Sekintal umpamanya maksimal, dibrui rong kintal gegeri ceklek. Akal manusia itu enggak banyak perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Di antaranya adalah semua perkara yang gaib itu enggak bisa dijangkau oleh akal. Kita hanya akan bisa berbicara perkara gaib itu kalau ada berita yang nyampe kepada kita dengan berita yang sahih. Jangankan gaib mutlak, gaib muqayyad, gaib yang artinya gaib bagi sebagian orang, tidak gaib bagi orang lain. Kalau di sebelah sini ada rumahnya orang, belum pernah masuk, belum pernah lihat,
nggak ada ngasih tahu isinya, terus antum akalnya jenius. Jenius itu berapa? Standarnya akal jenius itu berapa? 200 berapa? Berapa dia? Ya umpamanya 200 berapa itu IQ-nya. Lah kira-kira bisa nggak IQ yang sebesar itu? Coba sebutkan di rumah sebelah rinci apa ada apa aja. Nggak bisa. Akalnya jenius kayak apapun nggak bisa. Bukan wilayah kerjanya akal. Nggak tahu. Ini perkara gaib. Dia hanya baru tahu ketika sudah melihat sendiri barangnya atau dikasih tahu dengan pemberitaan. Maka orang-orang yang mereka sok pinter kemudian bicara perkara gaib dengan hanya semata-mata modal akalnya, itu mesti ngawur dan mesti ngomyang, nggak genah omongannya itu. Kayak orang filsafat bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, ngeladrah kayak wong edan, sehingga nggak karuan bicaranya itu. Karena memang bukan wilayahnya akal untuk dia bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hanya akan bisa bicara kecuali yaitu dengan data, ini berita-berita yang sahih tentang Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, akal manusia itu bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan. Tingkat kecerdasannya, ketajamannya, ibaratnya akal ya kayak pedang. Ono pedang sing kuwetul-tul, ada pedang yang mingis-mingis. Terus akal siapa yang menjadi standar kalau orang mengandalkan akal? Maka sama-sama diajar guru yang satu, semuanya duduk dengarkan meneng, kemudian gatek nih gurunya satu mulangi podo, hasilnya ono sing bijine 0 nganti ono sing bijine 10. Ketika diuji ya karena daya tangkapnya beda-beda akal manusia. Yang ketiga, akal manusia itu dia sering sekali tunduk dengan hawa nafsu, kalah dengan nafsu. Kalau mau bicara bahaya rokok, dokter itu paling tahu, apalagi dokter paru-paru atau dokter spesialis yang mempelajari masalah itu paling ngerti. Ada nggak dokter yang rokok itu? Banyak, kebal-kebul, sedot-sedot. Ini bukan karena nggak tahu ilmunya, ya karena nafsunya pengen ngerokok. Kalau soal cari alasan bisa aja, merokok ya mati, orang rokok ya mati. Ada yang sering ngerokok mati disik, yang ngerokok malah matinya suwe. Ya kalau mau cari alasan ya bisa macam-macam. Tapi intinya akal itu sering sekali ini dikalahkan oleh nafsu. Kalau udah terkuasai nafsu, akal itu sudah kayak nggak berfungsi lagi, ndelik atau hilang yang jalan nafsunya. Akal profesor dengan akal tukang becak, kalau sudah terkena nafsu zina ya podo, sama nggak mikir lagi. Sehingga kalau akal dibiarkan liar untuk dia ini mencari rumusan kehidupan sendiri nggak bisa. Sehingga perlu bimbingan agama. Sehingga antara agama dengan akal ini kata Syaikhul Islam itu kayak meripat sama cahaya, kayak mata sama cahaya. Mata ini hanya akan maksimal berfungsi ketika ada cahaya. Ketika nggak ada cahaya, maka akal itu atau mata itu nggak maksimal berfungsi. Gak bakal cetok, melihat segalanya itu gak akal cetok. Maka akal membutuhkan ini agama. Bertemunya antara agama dengan akal itu kayak bertemunya mata dengan cahaya. Demikian tamsil yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Taimiyah. Sehingga akan betul maksimal dan lurus, dan akan berbicara sebagaimana hakikatnya. Alhamdulillah. Kemudian yang ke berapa? Kenapa kita mesti berdakwah? Berapa? Yang keempat. Yang keempat.
Kita sedang dihadapkan dengan kenyataan umat Islam yang kenyataannya itu butuh antum bangkitkan lagi dengan dakwah. Gambaran yang ada di tengah-tengah kita ini seperti yang telah digambarkan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang telah sering antum dengar insyaallah, seperti umpamanya hadis yushiku antada'a alikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha faqala qail ya Rasulullah amin kilatin nahnu yawma idin qala bal antum yawma idin katsirun walakinnakum khutha'un ka khutha'is. Hampir datang waktunya zaman Kanjeng Nabi, hampir datang waktunya zaman kita sekarang, sudah datang waktunya di mana umat Islam itu dia menjadi ajang rebutan dikeroyok oleh bangsa-bangsa kafir, seperti orang yang mengundang teman-temannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Bisa antum bayangkan, makanannya lezat, yang diundang itu do keluwen semuanya, rakus. Orang kafir itu rakus dengan dunia. Di negeri muslim itu rata-rata makmur, sehingga mereka memiliki ambisius yang sangat tinggi untuk betul-betul mengeruk dari kaum muslimin, yang menggambarkan tentang kehinaan. Ada nih, data itu, yang menggambarkan tentang kehinaan kaum muslimin, sampai digambarkan, dikatakan Nabi, wala yaktifanna ini wala yansi'anna Allah fi suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Allah akan cabut rasa takut dari hati para musuh kepada kalian. Dulu kata Nabi, kalau kita ini mau mendatangi satu kaum, itu Allah sudah letakkan di hati mereka itu rasa takut kepada kaum muslimin bahkan sebulan lamanya. Belum ketemu kaum muslimin, baru dengar kabar akan mendatangi udah gemeter. Kita sekarang bukan mereka yang gemeter, kita yang gemeter melihat orang-orang kafir takjub dan terkagum-kagum dan minder, berkecil hati dan penuh dengan rasa minder. Kenapa orang-orang kafir itu bisa punya rasa takut demikian para kaum mukminin di zaman Nabi? Ya, karena di zaman Nabi orang mukminnya itu orientasi hidupnya adalah akhirat. Semua itu targetnya adalah akhirat. Dan kalau hanya mati itu nggak takut, karena mati adalah pintu gerbangnya untuk mendapatkan akhirat, dan itu yang dicari. Maka ketika panglima muslim itu memimpin perang, di antaranya perkataan mereka, jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Kami datang dengan pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Coba antum gelut sama orang golek mati, orang gila. Mati itu yang digoleki, nek dia menang ya memang mulia. Muslimin mentalnya begitu. Sehingga musuh-musuh betul-betul memiliki rasa takut yang sangat besar kepada kaum muslimin. Adapun sekarang penyakit itu datang, kenapa? Karena kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Muslimin itu terserang penyakit cinta dunia, takut mati. Itu kelas mana? Kalau cinta dunia, takut mati, sehingga semua resiko itu dihindari. Golek amani, sehingga tidak berani menanggung resiko dalam mengambil tindakan-tindakan. Orang kayak gini, mental kayak gini, nggak akan dia membela Islam. Kalau jadi pejabat penjilat dan dia hanya cari ini selamatnya sendiri, takut resiko. Sedangkan Nabi dan para sahabat untuk Islam mereka siap mengorbankan apapun. Kalau kita untuk dunia kita siap mengorbankan sekalipun agamanya sekalipun. Sehingga yang ada carut marut tentang kualitas keislamannya. Ini fenomena yang pertama.
Hadis yang menjelaskan juga tentang hadis ini juga lebih rinci. Nabi katakan, idza tabayatum bil inah wa khatum atnabal baqar wa raditum bil zar'i wa bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan ya la yanzu hatta tarju ila dinikum. Ketika Nabi bicara tentang kaum muslimin, kalian ketika apabila kalian sudah mulai tenggelam dalam jual beli ribawi, asik dengan ternak dan cocok tanam kalian, sehingga kalian tinggalkan jihad dengan semua tingkatannya, jihad dengan diri sendiri, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang kafir dan munafik, jihad melawan alil bid'ah dan gembong-gembong kemaksiatan. Ini ditinggalkan karena asyik dengan dunianya. Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan, dan tidak akan Allah cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama itu caranya gimana? Ya caranya harus belajar agama dulu sehingga tahu agama, kemudian bisa mengamalkan agamanya. Yang kedua, kembali kepada agama itu agama yang diajarkan oleh Nabi, sehingga agama ini harus dibersihkan dari kotoran-kotoran yang mencampurinya, yang istilah para ulama dengan istilah tasfiyah wa tarbiyah. Agama ini harus betul-betul dibersihkan dari bid'ah, khurafat, dari berbagai macam kotoran yang melekat dalam agama, yang bukan agama, nemplek-nemplek dalam agama, sehingga menjadi karat-karat yang ini mengotori Islam. Itu harus dibersihkan, kemudian dididik dengan Islam yang murni, indah kembali kepada agama. Gerakan ini hanya bisa dilakukan dengan gerakan dakwah dan pendidikan. Sehingga tanpa dakwah dan tanpa pendidikan, maka kita tidak akan bisa mengembalikan manusia kepada ini agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fenomena lain lagi adalah, kata Nabi, adanya fase kenyataan hidup, keberadaan du'atun ala abwabi jahannam, kata Nabi, bermunculannya dai-dai jahanam yang seruan mereka itu akan mengantarkan manusia ke jahanam. Dan kita hidup di zaman a'immatud dhalal, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, para duat yang mereka mengajarkan syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat. Sehingga kalau seorang dai dia tidak berdakwah, maka membiarkan manusia mereka dilalap dengan kenyataan keberadaan duat ala bawabi jahannam, sehingga mungkin seorang dai dia bangkit untuk dia berdakwah. Yang terakhir, waktu kita habis. Kenapa kita mesti berdakwah? Ya, karena untuk kepentingan kita sendiri. Dakwah itu amal yang sangat mulia, sangat tinggi. Dakwah itu ibaratnya kita menjadi pekerja Allah kelas khusus, pegawai Allah kelas khusus. Nabi pernah katakan, idza aradallahu bi abdi al khaira ista'malahu. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah akan mempekerjakan hambanya itu. Kata sahabat, ya Rasulullah, kaifa yasta'milu? Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya ini? Allah katakan, yuwaffiquhu li amalin salih qabla mauti. Allah akan berikan taufik dia untuk gemar beramal saleh sebelum kematiannya. Setiap amal saleh ibaratnya kita bekerja, bos kita adalah Allah, dan pekerjaan terbaik adalah ad-da'watu ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik dibandingkan orang yang mereka ini berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, dia beramal saleh dan dia menegaskan kami adalah seorang muslim. Sehingga pekerjaan ini pekerjaan yang kalau orang itu berbangga dengan pekerjaannya, biasanya itu satu, dia bekerja di perusahaan yang favorit. Kedua, gajinya gede. Yang ketiga, bosnya itu istimewa. Mbok ya jadi pembantu, tapi kalau pembantunya Pak Jokowi, ya aku ya pembantu, nih Pak Jokowi. Dia bisa kemelinti.
Demikian juga kalau kita mau bicara bos, ya tidak ada al-maula, bos yang lebih hebat, kaya dibandingkan Allah Ta'ala. Allah sanggup menggaji kita dengan gaji yang ad'afan mudha'afan. Gaji yang lipat-lipatnya itu tidak terhitung lagi. Sehingga pekerjaan ini pekerjaan yang sangat membanggakan bagi orang yang mereka mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan, ini yang kita sampaikan, sudah masuk waktu zuhur, insyaallah kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi umur kita, sehingga umur-umur yang sisa ini mudah-mudahan betul-betul maksimal kita jadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sewaktu-waktu dipanggil Allah dalam kondisi kita di atas Islam dan sunnah, dalam keadaan memiliki ini bekal yang cukup dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, minta maaf segala kurangannya. Jazakumullah khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.